Yo mas bro, welcome back to Bojone Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya akan membahas tentang motor 2 tak dari Yamaha yang banyak sekali kalian request untuk dibahas sejarahnya. Yes, hari ini saya akan turuti. Saya akan membahas tentang Yamaha TZM 150. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana motor ini bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana desainnya, performanya, harganya, semuanya akan saya kupas tuntas di video ini. Jadi buat kalian yang kemarin nungguin, hari ini akan saya bikinkan videonya. Jadi pastikan kalian simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir supaya menambah referensi kalian tentang motor 2 tak yang pernah ada di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas, ini dia pembahasannya. Jadi TZM 150 itu merupakan motor CBU dari Malaysia. Sebenarnya di Malaysia ada, di Thailand ada. Cuma yang masuk ke Indonesia itu CBU dari Malaysia, didatangkan secara utuh oleh Yamaha Motor Kencana Sakti. Sekarang namanya YIMM, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Jadi motor ini muncul di Malaysia tahun 94, tapi baru masuk ke Indonesia tahun 96, 97 dan tidak lama. Karena ada krisis 98, maka motor ini tidak bertahan lama. Walaupun permintaannya banyak karena harganya semakin lama semakin melambung tinggi, akhirnya tidak ada yang beli. Jadi populasinya di Indonesia itu tidak lebih dari 300 unit. Jadi hoki banget buat kalian yang sekarang punya TZM 150 karena barangnya rare, langka. Jadi kalau dijual harganya bisa mahal kalau kondisinya masih bagus dan juga full paper. Jadi TZM ini sangat terkenal di Malaysia ya. Bahkan mengalahkan popularitas Honda NSR baik yang R maupun yang RR. Kalau untuk di Thailand, motor ini diluncurkan untuk menggempur dominasi Honda NSR RR Astra, Suzuki RCR, jadi mereka bersaing ketat di Thailand. Kalau di Indonesia, motor ini bersaing dengan Suzuki RCR, Honda NSR R, dan Kawasaki Ninja Kiss yang nekat. Tahun itu KRR ZX belum masuk ke Indonesia. Saya yakin kalau nggak ada tragedi krisis 98, motor ini akan laris manis di Indonesia. Jadi itu tadi sejarah singkat mengenai Yamaha TZM 150 yang pernah masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah motor dari Malaysia. Di Thailand juga ada, di Malaysia juga ada. Cuma yang pernah masuk ke sini itu CBU dari Malaysia. Sekarang kita bahas mengenai desainnya seperti apa. Oke, jadi Yamaha TZM ini memiliki desain yang futuristik ya. Dia eksotis, futuristik, tentunya sangat racing look. Kalian bisa lihat di mukanya, lampunya kecil ya kan, seinnya juga kecil, mini, dan ada di area depan. Jadi terlihat mungil tapi tetap keren. Untuk bagian visornya dia melengkung sampai ke belakang. Ini ciri khas motorsport dari Yamaha ya, seperti ini. Di bagian bodi samping dia cukup besar, dia melebar sampai menutupi blok mesinnya. Dan seperti biasa ada lubang di bagian sayapnya. Untuk tangkinya sendiri dia cukup tinggi, tapi tenang, ada lekukan di bagian samping kanan dan kiri. Jadi tetap enak ketika kita menjepitnya dengan paha, masih enak dikendalikan lah. Mundur ke belakang kalian bisa lihat bodinya, dia membulat, membesar, memang khas motor zaman dulu. Dan dia memiliki lampu belakang yang unik, ada 2 buah bulatan. Jadi nilai klasiknya dapat banget. Memang dari lahir bodi belakang ini bentuknya udah nungging ya, bener-bener proporsional. Sayangnya joknya masih menjadi satu, jadi memang agak mengurangi nilai sporty di motor ini di bagian joknya. Untuk di bagian frame ya ini cukup oke karena menggunakan Delta Box. Yang kita tahu rangka ini memang sangat kokoh dan juga stabil, baik buat jalan lurus panjang, buat ngebut ataupun buat nikung. Itu sangat stabil dan juga kokoh. Untuk speedonya cukup lengkap, ada tachometer, ada speedometer, ada fuel meter, ada indikator suhu dan lain sebagainya. Tapi memang desainnya masih khas zaman dulu ya, desain jadul. Untuk bagian velg depan belakang sudah ring 17, palang 3 dan juga sudah cakram depan belakang. Kalian bisa lihat di zaman itu orang yang pakai TZM ini udah pasti orang yang berduit ya. Dan penampilannya dijamin tambah ganteng lah kalau udah pakai motorsport dari Yamaha ini. Bapak kalian apakah dulu udah punya motor ini? Komen di bawah ya. Kalau untuk masalah strippingnya memang ada banyak ya, banyak stripping, dia berubah-ubah. Saya tidak bisa menampilkan satu persatu. Yang jelas dari segi desain, dari segi penampilan ini sangat oke banget. Saya acungi jempol, dia sporty, futuristik, klasik, eksotis, mirip-mirip dengan Honda NSR. Walaupun memang kelemahannya satu, joknya masih menjadi satu, belum terpisah. Andai saja joknya terpisah, ini kesan sport ini akan lebih dapat lagi di motor TZM 150 ini. Sekarang kita bahas mengenai performanya, apakah bisa menyaingi Honda NSR SP
atau Kawasaki Ninja KRR ataupun Suzuki RGR, kita bahas performanya. Motor ini memang diciptakan mengacu pada motor spesialnya Yamaha, yaitu Yamaha TZM 250. Jadi gen balapnya memang kental banget di motor ini. Dibekali dengan mesin 2 tak 147 cc dengan dukungan tambahan YPVS Yamaha Power Valve System. Jadi ada sebuah katup di area blok silindernya. YPVS ini sistemnya mirip Honda NSR, yaitu menggunakan perangkat elektronik. Jadi perawatannya harus ekstra. Beda dengan Super Gibbs punyanya Kawasaki yang menggunakan sistem mekanis. Jadi perawatannya jauh lebih mudah dan partnya juga murah. Dengan diameter piston 59, stroke 54, karbu Mikuni VM30 SS, jadi karbunya cukup besar dibandingkan dengan kompetitornya, 30 mm plus power jet. Jadi sudah ada power jetnya sehingga ada asupan BBM tambahan di RPM atas. Dengan power jet maka performanya dijamin lebih jos gandos lagi. Untuk power jetnya sendiri ini sudah tertanam di dalam karbu atau menjadi satu dengan bodi karbunya. Beda dengan PWK zaman sekarang, PWK aftermarket itu power jetnya dia di luar, ada selang tambahan di bagian bodi luarnya. Tapi kalau ini sudah menjadi satu di dalam bodi karbunya. Dengan bobot 119 kg, motor ini mampu menghasilkan power maksimum hingga 36 horsepower di 10.500 rpm dan torsi maksimumnya mencapai 24,5 Nm di 9.500 rpm. Jadi di atas kertas TZM ini powernya masih di bawah Honda NSR SP dan juga Kawasaki PDKR1. PDKR1 itu powernya mencapai 40,4 HP, di bawahnya ada KRR SE itu 39,4 HP, Serpico SE itu sama 39,4 HP, NSR SP itu 39 HP, RGR Gamma 37 HP, baru kemudian TZM 150 itu 36 HP. Tapi ini sekali lagi power di atas kertas ya, datanya demikian. Jadi jangan berdebat di kolom komentar. Bang, itu kalau dites di jalanan hasilnya berbeda bang, kalau di sirkuit juga berbeda hasilnya. Kalau kalian belum puas dengan data ini, silahkan bisa dites sendiri bagi kalian yang punya motornya. Yang jelas saya hanya memberikan data di atas kertas, faktanya demikian. Intinya TZM ini masih di bawah Kawasaki PDKR1 dan Honda NSR SP, tapi dengan catatan Honda NSR SP itu mesinnya diracik oleh HRC, Honda Racing Corporation atau tim balapnya Honda, jadi bisa lebih kenceng daripada generasi sebelumnya. Kalau PDKR1, KRR SE, Serpico SE itu juga sama, ada kerjasama dengan pihak luar yaitu PDK dan Sukigi. Sementara TZM ini adalah murni motor keluaran pabrikan pada umumnya dengan power yang sudah besar. Tapi kalau masalah desain ini cukup ganteng, cukup oke, futuristik, klasik, membesar, moge look mirip-mirip dengan Honda NSR SP. Jadi memang 11-12 ya dengan Honda NSR. Kalian bisa pertimbangkan kalian lebih suka yang mana kalau kalian punya duit. Kalau nggak punya duit ya kita pantau aja lah, kita lihat aja perkembangannya bagaimana. Kalau untuk harganya, kalau TZM ini masih di bawahnya NSR. Kalau NSR itu masih di angka 200 jutaan ke atas yang SP ya. Kalau TZM itu di bawah 100 juta ada, 60 juta, 70 juta itu ada, tapi no paper. Kalau yang full paper kondisinya masih bagus itu memang masih di angka 100 jutaan ke atas. Saya cek di marketplace itu 120, 130, ya seperti itulah. Pasarannya masih di angka segitu. Jadi ini hoki banget buat kalian yang sekarang masih punya TZM. Itu saya kira hoki karena kalau dijual harganya mahal, karena motor ini rare, langka, tidak banyak di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk konten ke depan kalian request apa? Silahkan komen di bawah. Kalian mau dibahaskan tentang motor 2 tak apa, nanti akan tak cari tahu informasinya dan akan tak sampaikan kepada kalian semuanya untuk menambah referensi kita mengenai 2 tak motor 2 tak zaman dulu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Bojodimom selanjutnya.